Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar semuanya? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi kita di pelajaran akuntansi pemerintah. Pada pertemuan sebelumnya, kita belajar tentang kode akun untuk pendapatan. Nah, seperti yang Ibu jelaskan di pertemuan sebelumnya, bahwa untuk bab kali ini, kode akun yang akan kita bahas itu hanya 3 akun, yaitu pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Nah, pada kali ini, kita akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai pembentukan kode akun belanja dan akun pembiayaan. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, supaya ilmu yang kita peroleh bisa bermanfaat. Ya, kita mulai ya. Kita masuk yang pertama adalah akun belanja desa. Di sini kita mulai dari pengertian. Pengertian belanja desa adalah semua bentuk pengeluaran yang berasal dari rekening desa dan menjadi kewajiban desa. Kalau kewajiban artinya adalah harus dibayarkan dalam 1 tahun anggaran, serta digunakan dalam rangka kegiatan pendanaan penyelenggaraan kewenangan desa. Artinya adalah semua bentuk pengeluaran untuk dalam bentuk apapun gitu. Yang penting sumbernya adalah dari rekening desa. Seperti yang sudah kita bahas di bab 1, bahwa akuntansi pemerintahan desa ini menggunakan cash basis. Jadi, pengeluaran ini diakui ketika kasnya sudah benar-benar dikeluarkan dan sudah ada bukti transaksi yang sah. Selanjutnya, di sini ada klasifikasi belanja desa. Di sini berdasarkan pasal 16 Permendagri 20 tahun 2018. Ini adalah perubahan dari pasal 8 Permendagri 113 tahun 2004. Jadi ini yang terbarunya. Ada klasifikasi belanjanya itu dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah penyelenggaraan pemerintah desa. Dari klasifikasi-klasifikasi ini akan dibagi ke dalam subbidang. Apa aja sih yang termasuk kategori penyelenggaraan pemerintah desa? Yaitu penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan, dan operasional pemerintahan desa. Maksudnya itu, kan di pemerintahan itu ada orang yang bekerja di dalamnya. Nah, ibaratnya tuh pegawai tetapnya itu kan butuh digaji. Nah, untuk menggaji mereka, tunjangan, dan kegiatan operasional itu termasuk ke klasifikasi penyelenggaraan pemerintah desa. Lalu, membeli sarana dan prasarana untuk pemerintahan desa, lalu untuk kegiatan administrasi, lalu tata praja pemerintahan, perencanaan keuangan dan pelaporan, serta pertanahan. Jadi yang berkaitan dengan pertanahan juga termasuk klasifikasi penyelenggaraan pemerintah desa. Yang kedua adalah pelaksanaan pembangunan desa. Pembangunan desa ini juga ada beberapa subbidangnya. Bidang yang pertama adalah pendidikan. Misalnya kalau di sekolah itu mau membangun sekolah, mau ngerenovasi sekolah, atau mau menyediakan sarana dan prasarana yang ada di sekolah, itu termasuk kategori pendidikan. Atau kesehatan. Kesehatan ini juga bisa membangun rumah sakit atau penyediaan perlengkapan untuk di rumah sakit. Lalu subbidang yang selanjutnya pekerjaan umum dan penataan ruang, kawasan permukiman, kehutanan dan lingkungan hidup, perhubungan, komunikasi dan informatika, lalu pariwisata. Misalnya desa itu mau membangun suatu tempat wisata gitu, dia punya potensi tempat wisata, terus mau dikelola, dibangun supaya bisa terbuka untuk umum. Nah, itu termasuk ke kategori klasifikasi belanja desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa. Yang ketiga, yaitu pembinaan kegiatan masyarakat. Pembinaan kegiatan masyarakat ini misalnya dalam rangka untuk ketentraman, ketertiban, kebudayaan dan keagamaan, kepemudaan dan olahraga, atau kelembagaan masyarakat. Contoh yang dekat sama kita apa? Misalnya Karang Taruna. Atau misalnya di desa itu mau ngadain acara keagamaan, misalnya Maulid, atau pas Desember mungkin mau bikin acara Natalan dan sejenisnya. Atau bisa juga misalnya ada kegiatan penyuluhan. Nih sekarang kan kita lagi
COVID nih, terus misalnya di desa itu mau ngadain penyuluhan dari rumah ke rumah. Nah, itu kan butuh biaya. Misalnya eh, biaya untuk orangnya yang keliling kan paling nggak butuh makan, atau nantinya dia butuh uang transport dan sejenisnya. Tuh. Selanjutnya adalah pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat ini ada di bidang kelautan, perikanan, pertanian, peternakan, peningkatan kapasitas aparatur desa, maksudnya misalnya ada pelatihan-pelatihan untuk aparatur desanya, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga. Ini mungkin yang kalau sering kita tahu itu ibu-ibu PKK gitu. Lalu misalnya ada koperasi, lalu dukungan penanaman modal dan perdagangan perindustrian. Jadi kalau di desa kan juga ada apa ya, usaha-usaha kecil. Nah, ketika pemerintah desa mau memberdayakan kegiatan tersebut pasti butuh dana. Nah, itu dimasukin di klasifikasi belanja desa untuk pemberdayaan masyarakat desa. Selanjutnya klasifikasi yang terakhir adalah belanja desa lainnya yang tidak terduga. Kategori tidak terduga itu apa? Yaitu misalnya penanggulangan bencana atau keadaan darurat dan keadaan mendesak gitu. Pokoknya yang di luar keempat ini berarti dia masuk ke dalam belanja desa lainnya yang tidak terduga. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis belanja. Jenis belanja itu ada 3. Yang pertama belanja pegawai. Belanja pegawai artinya adalah seluruh belanja yang berkaitan langsung dengan si pegawai tersebut. Misalnya apa? Misalnya gajinya dia, tunjangan, insentif itu tambahan ya. Lalu kegiatan operasional. Atau contoh-contoh lainnya bisa kalian lihat juga di LKS. Nama-nama akun itu adalah bentuk-bentuk belanjanya. Itu ada rinciannya tuh, misalnya penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desanya, penghasilan tetap staf pemerintah desa, penghasilan tambahan, tunjangan, dan lain-lain. Bisa dibaca sendiri di buku. Selanjutnya yang kedua adalah belanja barang dan jasa. Belanja barang dan jasa ini biasanya meliputi barang habis pakai atau bisa juga untuk yang pemeliharaan. Pemeliharaan tuh maksudnya apa? Misalnya punya mesin, misalnya punya kendaraan. Kendaraan itu kan butuh diservis. Nah, itu termasuk ke dalam belanja barang dan jasa. Atau misalnya juga mau make tempat lain butuh biaya sewa gitu. Nah, itu termasuk ke belanja barang dan jasa. Atau misalnya sewa peralatan lain yang dibutuhkan untuk kegiatan. Tuh. Atau bisa juga honor. Nah, bedanya antara honor di sini juga bisa termasuk gaji gitu. Penghasilan untuk orang lain. Bedanya apa penghasilan yang ada di belanja pegawai dan belanja barang dan jasa? Kalau yang masuk kategori belanja pegawai, penghasilan belanja pegawai ini adalah penghasilan untuk pegawai tetap di pemerintahan desa tersebut. Nah, sedangkan kalau misalnya di sini honor adalah untuk membayar orang, untuk ngasih penghasilan ke orang yang dia itu kerjanya cuma sebentar aja untuk event-event tertentu aja. Misalnya apa? Misalnya pemerintah desa itu ngadain acara 17-an. Nah, 17-an itu dia ngundang juri nih, misalnya ada lomba nyanyi, terus mengundang juri yang profesional. Nah, untuk membayar juri itu digunakanlah akun belanja barang dan jasa. Di sini makanya yang honor gitu. Padahal dia sama-sama menggaji orang kan, tapi bedanya kalau belanja pegawai ini ya untuk si karyawan tetap. Sedangkan kalau si honor ini untuk membayar orang yang kerjanya hanya eventual aja. Nah, selanjutnya belanja modal. Yang termasuk kategori belanja modal ini adalah ketika membeli sesuatu yang biasanya umurnya itu bertahan lebih dari 1 tahun. Misalnya, ini ada tanah, peralatan, bangunan, atau kendaraan juga termasuk gitu. Ini sama aja ya seperti kalau yang kita tahu yang termasuk kategori modal bagi suatu perusahaan itu apa? Yaitu ada tanah, peralatan, bangunan, dan kendaraan. Pokoknya yang umurnya lebih dari 1 tahun. Kita lanjut. Selanjutnya ini adalah leveling kode rekening belanja desa. Ini dia biasanya terdiri dari 4 digit.
Urutannya sama seperti yang akun-akun lainnya, yaitu ada kode akun, kode kelompok, kode jenis, dan kode objek. Nah, untuk belanja sendiri, kode depannya adalah 5. Belanja desa, itu 1. Lalu jenis belanjanya, tadi kan ada 3 kategori tuh, ada jenis belanja pegawai, belanja barang dan jasa, atau belanja modal gitu. Jadi kalau misalnya belanja pegawai, nanti di sini kode jenisnya adalah 1. Kalau misalnya dia belanja barang dan jasa, kode kode jenisnya 2. Kalau misalnya dia belanja modal, berarti kode jenisnya 3. Lalu yang terakhir adalah kode objek, yaitu rincian jenis belanjanya. Ini untuk detailnya lagi. Gitu. Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke akun pembiayaan. Pembiayaan adalah semua bentuk penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran saat itu ataupun berikutnya. Sama seperti belanja, pembiayaan desa ini diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan. Jadi kalau misalnya, apa bedanya pembiayaan sama belanja? Kalau belanja itu kita ngeluarin uang, abis itu udah, uang itu nggak bakal balik lagi ke kita, tapi baliknya ke kita itu bisa berupa barang atau jasa yang kita nikmati. Nah, sedangkan kalau pembiayaan ini, kalau kita ngeluarin uang, nantinya uang itu akan balik ke kita. Contoh sederhananya yang sering kita ketahui misalnya itu nanam saham. Nah, nanam saham kan kita ngeluarin sejumlah uang. Tapi nantinya di suatu periode tertentu kita akan balik lagi tuh uangnya. Bahkan bisa mendapatkan tambahan atas uang yang sudah kita keluarkan itu. Kita kan dapat dividen gitu. Nah, pun sama nih pembiayaan ini kita bisa mengeluarkan uang, nantinya uang itu bakal balik lagi ke kita. Nah, di sini ada bagan pembiayaan desa. Pembiayaan desa ini ada 2 kelompok. Jadi penerimaan pembiayaan ini adalah 2 kelompok dari pembiayaan desa, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Dari pengelompokan penerimaan ini ada jenisnya lagi nih. Jadi sumber penerimaan pembiayaan itu dari mana aja? Ada dari silpa tahun sebelumnya. Silpa ini sisa lebih perhitungan anggaran dari tahun sebelumnya. Silpa ini meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja. Jadi pendapatannya lebih besar daripada belanja atau penghematan belanja. Jadi pendapatannya sama tapi belanjanya lebih sedikit kan, jadi ada sisa. Lalu misalnya ada sisa dana dari kegiatan yang belum selesai atau lanjutannya. Nah, selanjutnya ada pencairan dana cadangan. Pencairan dana cadangan ini digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatat di dalam penerimaan pembiayaan dalam APB desa. Lalu yang ketiga adalah hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. Jadi misalnya desa itu punya sesuatu yang bisa dijual, lalu kan dia dapat uang. Nah, uangnya itu dicatat di penerimaan pembiayaan. Nah, selanjutnya kalau pengeluaran pembiayaan, ada apa aja? Ada pembentukan dana cadangan. Hal ini dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya nggak bisa sekaligus dibebankan dalam 1 tahun anggaran. Gitu. Jadi ini pengeluaran yang dikit-dikit gitu. Terus selanjutnya adalah penyertaan modal. Penyertaan modal ini digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintahan desa yang diinvestasikan dalam BUM desa. Jadi di pertemuan sebelumnya kan kita juga udah membahas ya kalau ada salah satu sumber pendapatan yaitu berasal dari BUM desa. Nah, ternyata di pengeluaran pun kita bisa melakukan pengeluaran pembiayaan desa untuk BUM desa itu. Jadi kita ibaratnya kayak nanam saham di BUM desa. Nantinya toh dia pendapatannya, keuntungannya bakal dibagi juga ke dalam pendapatan desa. Gitu.
Nah, ini untuk leveling kode rekening pembiayaan desa. Ini sama ya, seperti yang sudah. Ya, leveling kodenya sama ya, ada digit pertama kode akun, lalu kode kelompok, kode jenis, dan kode objek. Nah, untuk kode pembiayaan sendiri, dia kodenya adalah 6. Lalu ini kelompok pembiayaan. Kelompok pembiayaan tadi kan ada, dia termasuk ke dalam penerimaan atau pengeluaran pembiayaan. Kalau penerimaan berarti kodenya 1, kalau pengeluaran kodenya 2. Lalu jenis pembiayaan, misalnya dia tadi termasuk kategori penerimaan. Penerimaannya untuk apa? Apakah dari silpa, pencairan dana cadangan, atau hasil penjualan? Atau kalau misalnya dia dari jenis pengeluaran, dari kelompok pengeluaran, jenisnya apa? Apakah untuk membentuk dana cadangan atau untuk penyertaan modal? Lalu di sini adalah rincian dari objek pembiayaannya. Gitu. Ya, itu tadi adalah materi kita untuk hari ini. Semoga bisa dipahami. Jika ada informasi yang kurang jelas, bisa langsung ditanyakan atau bisa browsing sendiri di internet. Di buku sebenarnya ada, tapi ada beberapa hal yang kayaknya typo atau mungkin lupa diedit gitu. Jadi ada beberapa kekeliruan. Jadi mesti hati-hati ya. Insya Allah apa yang sudah Ibu sampaikan ini sudah Ibu sesuaikan gitu dari satu buku dengan buku yang lainnya. Terima kasih untuk hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Kurang lebihnya dari Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.